Militer modern semakin beralih ke teknologi yang secara drastis dapat mengurangi biaya pertempuran tanpa mengorbankan efektivitas. Dalam konteks ini, laser tempur mungkin menjadi simbol pendekatan baru dalam urusan militer. Namun, apakah ada kapal yang mampu menghasilkan energi yang cukup untuk mendukung teknologi ini? Jawabannya jelas, kapal induk kelas Ford saat ini. Hari ini, kita akan mencari tahu kemampuan laser yang sebenarnya dalam perang laut dan keuntungan apa yang bisa kita peroleh darinya dalam konflik di masa depan. Kapal induk kelas Gerald R. Ford, atau sebut saja kapal induk super, memulai perjalanan panjang dan kompleks mereka di bawah program CVN-21 yang diminta oleh Angkatan Laut AS dengan anggaran sebesar 1,5 miliar dolar. Senjata utama di dek kapal induk ini terdiri dari rudal dan artileri. Pembangunan kapal utama kelas Gerald R. Ford dimulai pada tahun 2007 di Newport. Total biaya pajak bagi Amerika untuk armada baru ini meningkat menjadi 12,8 miliar dolar untuk kapal dan tambahan 4,7 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan. Tetapi semua ini sepadan. Setelah semua usaha ini, kapal induk adalah keajaiban teknologi sejati. Evolusi, seperti halnya dengan sebagian besar proyek ambisius. Dimensinya dalam kehidupan nyata bahkan lebih mengesankan daripada di atas kertas. Penguasa laut dan samudra ini sangat mengesankan, dengan berat 100.000 ton, panjang 1.100 kaki, dan lebar 256 meter, ukuran yang sebanding dengan lebih dari 3 lapangan sepak bola. Tingginya mencapai 250 kaki. Ukuran dek yang mengesankan memungkinkan armada Amerika ini untuk mengangkut hingga 90 pesawat, termasuk Boeing EVA-18F Super Hornet, serta pesawat perang elektronik Lockheed Martin F-35 Lightning II, EA-18G Growler, Northrop Grumman E-2 Hawk, Grumman C-2 Greyhound, Sikorsky SH-60 Saahau, dan juga drone tempur. Mungkin akan mengejutkan jika kapal induk kelas Ford tidak memiliki fitur khas eksternal dari kelas Nimitz yang mendahuluinya. Kapal kelas baru ini lebih luas ke belakang, yang membebaskan lebih banyak ruang di dek. Meskipun selama beberapa dekade operasi kapal induk Nimitz telah menyerap banyak teknologi baru, kemampuan kapal induk untuk mendukung kemajuan teknologi terbaru AS jauh lebih unggul pada kapal induk kelas Ford. Namun, masalah utama di sini adalah kemungkinan terbatas untuk menghasilkan listrik. Sistem propulsi Nimitz dikembangkan kembali pada tahun 1960-an, ketika semua sistem di dalamnya membutuhkan lebih sedikit energi. Sekarang, semuanya telah berubah. Dua reaktor nuklir A1B yang dipasang di kelas Ford menyediakan kapasitas pembangkit daya 25% lebih banyak daripada reaktor A4W yang dipasang di Nimitz. Pada saat yang sama, ukuran reaktor ini lebih kecil dan lebih mudah dirawat. Kapal induk Ford Super mengubah uap menjadi tenaga dengan menyalurkannya ke 4 generator turbo utama untuk menghasilkan listrik yang memberi daya pada sistem inti dan ketapel elektromagnetik baru. Ada juga sistem peluncur pesawat elektromagnetik, EMALS, yang menggunakan motor induksi linier alih-alih motor piston tradisional. Berkat teknologi ini, pesawat dan drone dapat berakselerasi lebih lancar, dan rangka pesawatnya dikenakan beban yang jauh lebih sedikit. Nilai tambah dari sistem elektromagnetik adalah pengurangan kebutuhan kapal induk akan air tawar, serta pengurangan energi yang diperlukan untuk proses desalinasi. Namun, EMALS bukanlah satu-satunya inovasi. Elektromagnet juga digunakan dalam sistem roda gigi istirahat canggih yang menggantikan sistem hidrolik. Sistem ini juga membebaskan pesawat dari tekanan yang tidak perlu selama pendaratan, dan merupakan solusi yang lebih fleksibel, aman, dan andal secara keseluruhan. Dengan demikian, para ahli kini tidak perlu khawatir bahwa drone terbaru yang memasuki sayap udara Ford akan berada dalam bahaya akibat pengereman mendadak yang disebabkan oleh sistem hidrolik. Kendala utama bagi USS Ford bukanlah biaya yang sangat tinggi, melainkan sistem lift senjata canggih. Sistem lift yang ditenagai oleh motor elektromagnetik memungkinkan pemindahan amunisi dengan cepat dari departemen senjata ke dek penerbangan. Trik utamanya adalah, berkat penempatan lift yang cermat, amunisi tidak akan melewati zona pergerakan sayap udara manapun, sehingga mengurangi kemungkinan masalah selama pergerakan di hanggar dan di dek hingga nol. Oleh karena itu, persenjataan kembali pesawat sekarang hanya memakan waktu beberapa menit, bukan jam. Meskipun lift ini menyebabkan penundaan dalam penempatan kapal, yang awalnya dijadwalkan untuk 2018 tetapi dipindahkan ke 2022, Angkatan Laut AS tetap mengizinkan awak Ford dan sayap udaranya untuk memulai pelatihan pada musim semi 2020. Mereka bahkan melakukan uji coba kejut pada musim panas 2021,
di mana kapal dengan berani menahan ledakan 40.000 lbTNT di bawah air di dekatnya. Namun, dari gempa bumi yang tercatat dengan kekuatan 3,9 skala Richter, jelas bahwa peristiwa itu telah mengguncang makhluk laut di sekitarnya. Sementara itu, kontraktor terus bekerja keras pada fungsionalitas lift, menyelesaikan dan menyerahkannya ke Angkatan Laut satu persatu. Sensor kapal induk dan radar juga berusaha mengikuti perkembangan inovasi. Ford menerima radar dual band terbaru, atau DBR yang dikembangkan khusus oleh Raytheon untuk kapal perusak kelas Zumwalt yang futuristik. Sayangnya, Zumwalt mendahului zamannya dan ternyata terlalu mahal. Namun, radar mereka berfungsi dengan baik di atas kapal kelas Ford. DBR menggabungkan radar X-band multifungsi ASPI 3 dengan pemancar radar pencarian volume S-band yang didistribusikan melalui 3 susunan bertahap, menyediakan penerangan radar dan pelacakan target di ketinggian rendah, serta pelacakan lebih lanjut dalam semua kondisi cuaca. Pada kapal kedua dari kelas CVN-79, John F. Kennedy, radar pengawasan udara Enterprise dipasang untuk menggantikan DBR yang menghemat Angkatan Laut AS lebih dari $300 juta. Secara umum, harga kapal berikutnya ternyata lebih rendah daripada pelopor kelasnya, yaitu $11,34 miliar dibandingkan dengan $12,8 miliar. Di sisi persenjataan, kapal induk ini dilengkapi dengan 2 peluncur rudal permukaan, RAM 162 dan rudal Cesparrow ESSM, serta 2 platform dengan rudal udara ke permukaan homing. Selain itu, terdapat sistem senjata jarak dekat, 4 senapan mesin 25 mm Mk38, dan 4 senapan mesin M2 Browning kaliber 50. Namun, semua kekuatan ini mungkin akan berkurang sebelum menghadapi bahaya baru, yaitu musuh rudal hipersonik. Contohnya, rudal anti-hipersonik DF-21D dari Tiongkok, terbang di sepanjang lintasan rudal balistik antar benua dan kemudian menyelam dengan kecepatan hingga Mach 10. Dengan jangkauan lebih dari 1.240 mil, ini menciptakan prospek berbahaya untuk menciptakan gelembung penolakan area dalam bentuk radius 1.200 meter di sekitar setiap platform peluncuran yang terletak di sepanjang pantai. Sayangnya, sistem saat ini tidak dapat mencegat rudal dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti itu. Lalu, bagaimana dengan kecepatan cahaya? Setelah semua ini, kecepatan cahaya hanya akan menertawakan rudal hipersonik manapun. Selain itu, biaya penembakan bahkan dari laser tempur paling kuat yang dipasang di kapal, hanya akan membebani pajak sekitar $1 hingga $10. Ini berbeda jauh dengan rudal interceptor hipersonik yang nyata atau potensial, yang harganya dapat dengan mudah melebihi puluhan juta dolar. Saat ini, di bagian atas tabel teknologi militer adalah FVL atau Free Electron Laser, yang merupakan kandidat untuk senjata anti pesawat dan anti rudal energi terarah. Prinsip operasinya adalah sebagai berikut. Radar mendeteksi objek yang mendekat dengan kecepatan supersonik, dan sistem pemandu mengunci target sambil memperhitungkan panas dan turbulensi dari penerbangan hipersonik. Dari banyak sinar yang diarahkan, satu sinar mulai mengenai titik lemah target musuh, seperti permukaan kontrol, firing, tangki bahan bakar, atau kepala homing, yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol atau penghancuran target. Bahkan jika target tidak hancur total, lintasannya dapat terganggu, membuatnya rentan untuk dihabisi oleh sistem pertahanan udara lainnya. Lebih khusus lagi, laser tempur masa depan yang paling mungkin dipasang di kelas Ford adalah Helios, yang lebih dikenal sebagai laser berenergi tinggi, dengan dazzler optik terintegrasi dan kemampuan pengawasan. Ini adalah senjata laser berenergi tinggi dengan kekuatan 300 kW, yang pengembangannya menjadi tanggung jawab Lockheed Martin, perusahaan terkenal yang telah memberi kita banyak pesawat eksperimental yang menarik. Tidak seperti blaster dari Star Wars, sinar laser tidak meledak saat mengenai target, tetapi menghasilkan panas yang hebat yang dapat secara harfiah melelehkan sensor pada drone dan rudal yang mendekati kapal. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan oleh armada dan ilmuwan yang bekerja pada Helios adalah mengubah kekuatan sinar untuk secara efektif melindungi armada Angkatan Laut AS dimanapun. Helios akan membutuhkan daya antara 500 kW hingga 1 MW dengan panjang gelombang operasi dalam kisaran inframerah 1 hingga 5 mikron. Rentang ini akan optimal untuk mentransmisikan energi melalui atmosfer dengan mempertimbangkan kondisi cuaca. Lebih jauh lagi, kapal induk Super A sudah memenuhi 2 syarat utama untuk keberhasilan pemasangan senjata futuristik tersebut. Pertama, laser dapat terintegrasi dengan baik dengan AIS, Advanced Integrated System, atau mata-mata 6 untuk pelacakan dan pengawasan target hipersonik yang tepat. Kedua, USS Ford, yang memiliki stok reaktor nuklir dengan kapasitas lebih dari 600 MW,
pasti akan dengan mudah mengalokasikan sekitar 100 hingga 105 megawatt untuk kebutuhan laser tempur, bahkan yang paling kuat sekalipun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, USS Punch telah berhasil menguji laser 40 kilowatt yang mampu menenggelamkan perahu motor, menghancurkan drone, dan meledakkan granat berpeluncur roket pada kapal yang mendekat. Setelah sekian lama, pada bulan Februari tahun ini, Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa kapal perusak kelas Arleigh Burke, USS Pebley, juga berhasil menguji Helios untuk menghancurkan target udara tak berawak. Ini adalah pertama kalinya sistem tersebut terlihat di atas USS Pebley. Pada tahun 2022, ketika laser melakukan debutnya dalam pertempuran melawan Houthi, sistem ini kemudian ditempatkan di posisi utama kapal di mana sistem Palantius Mk-15 sebelumnya berada. Untuk saat ini, kita hanya bisa menebak kapan pengujian akan dilakukan di atas sesuatu yang lebih besar dari kapal perusak.